Subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Papua merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia. Papua merupakan provinsi yang mempunyai kultur budaya yang masih sangat kental. Mayoritas agama di provinsi Papua adalah Kristen. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat dakwah Ustadz Fadlan Garamatan menyiarkan agama Islam di tanah Papua. Ditemui di sela-sela waktu senggang oleh reporter Islam Post pada acara pertemuan ulama Asia Tenggara, Afrika dan Eropa di Padang pada hari Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2017 lalu. Zaf Fadlan Rabani Al-Garamatan atau biasa dikenal dengan Ustadz Fadlan Garamatan adalah seorang warga asli Irian, berkulit gelap, berjenggot dan selalu berpakaian jubah. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Al-Fatih Ka'afah Nusantara AFKN, yang dikenal karena telah mengislamkan sekitar 220 suku di Papua dengan berdakwah ke daerah pelosok Papua. Beliau juga yang telah mengislamkan sebanyak 3.712 warga Papua untuk bersyahadat. Siapa Ustadz Fadlan? Berikut cuplikan videonya tentang sosok ulama asli Papua yang berhasil mengislamkan lebih dari 3.712 orang di Papua. Tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Ustadz Fadlan menceritakan pengalaman dakwahnya di tanah Papua yang penuh dengan rintangan dan tantangan yang menurutnya merupakan sumber vitamin dan energi tersendiri. Perjuangan dakwah beliau perlu kita apresiasi. Beliau menceritakan tentang pengalamannya pernah 11 kali dipanah dan 7 kali ditombak oleh suku asli pedalaman. Ustadz Fadlan merupakan salah satu pendakwah yang berhasil mengislamkan ribuan suku asli pedalaman di Provinsi Papua. Ustadz Fadlan lalu menceritakan pengalamannya mengislamkan pendeta bernama Alfonso di tanah Irian pada tahun 1980-an. Setelah gigih berdakwah selama 3 bulan di keluarga pendeta Alfonso, akhirnya pendeta itu bersama keluarganya mengucapkan syahadat. Akibatnya tanah Irian geger dan Ustadz Fadlan ditahan selama 3 bulan tanpa pengadilan. Keluar dari tahanan, Ustadz Fadlan tidak kapok dan kembali berdakwah. Kali ini ia menuju tempat bernama Kampung Gayem. Baru sampai di tempat tersebut, kepala suku langsung melempar tombak ke salah satu kaki Ustadz Fadlan dan tepat mengenai betisnya. Ia pun harus masuk rumah sakit selama beberapa minggu. Setelah sembuh ia kembali datang ke Kampung Gayem lagi hingga akhirnya kepala suku yang menombak kakinya masuk Islam. Tapi lagi-lagi, setelah mengislamkan seorang tokoh, Ustadz Fadlan ditangkap dan dipenjara lagi, kali ini selama 6 bulan. Ada fakta unik kenapa banyak anggota suku di Papua tidak memakai baju dan telanjang. Ternyata mereka diberikan pemahaman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memakai baju. Selain dilarang berpakaian, mereka juga dilarang mandi menggunakan air bersih. Mereka, warga suku, hanya boleh mandi menggunakan minyak atau lemak babi saja, ungkap Ustadz Fadlan sambil menunjukkan foto warga pedalaman yang masih telanjang. Barangkali kisah dakwah Ustadz Fadlan yang fenomenal adalah saat 3.712 anggota suku di Irian berhasil diislamkan dan mengucap kalimat syahadat. Metode yang ia gunakan untuk mengislamkan penduduk pedalaman ini cukup unik, yaitu dengan mengajari para kepala sukunya mandi dengan sabun dan menggunakan sampo. Usai mengumpulkan ribuan anggota suku, Ustadz Fadlan dan tim dai-nya mempraktekkan sholat di atas panggung yang telah mereka buat. Begitu kami takbir, warga suku yang sudah mandi maupun yang belum mandi berdiri dan berputar mengelilingi panggung tempat kami sholat, kata Ustadz Fadlan menerangkan. Usai sholat, kepala suku langsung loncat ke atas panggung dan bertanya kepada Ustadz Fadlan, apa yang baru saja dia lakukan bersama tim dai-nya. Dengan sabar Ustadz Fadlan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan baru saja itu adalah sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam agama kami diperintahkan sehari 5 kali untuk menghadap Allah Sang Pencipta, terang Ustadz Fadlan kepada kepala suku itu. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku meminta kami turun dari panggung. Kemudian kepala suku besar naik ke atas panggung bersama 6 kepala suku lainnya untuk melakukan rapat adat membahas kehadiran kami, lanjut Ustadz Fadlan. 1,5 jam kemudian kepala suku berdiri di atas panggung dan berteriak kepada warganya, "Hari ini kita senang, hari ini kita gembira, karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini mengikuti agama yang mereka ajarkan," kata Ustadz Fadlan menirukan perkataan kepala suku. Mendengar penjelasan dari kepala suku, sontak Ustadz Fadlan dan tim dai-nya sujud syukur dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sebanyak 3.712 warga pedalaman mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam. Zaf Fadlan Rabani Al-Garamatan atau biasa dikenal dengan Ustadz Fazlan Garamatan adalah seorang warga asli Irian, berkulit gelap, berjenggot dan selalu berpakaian jubah. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih Ka'afah Nusantara AFKN, yang dikenal karena telah mengislamkan sekitar 220 suku di Papua dengan berdakwah ke daerah pelosok Papua. Beliau juga yang telah mengislamkan sebanyak 3.712 warga Papua untuk bersyahadat. Zaf Fadlan Rabani Al-Garamatan lahir pada tanggal 17 Mei tahun 1969 di Patipi, Fakfak. Anak ketiga dari 7 bersaudara ini lahir dari keluarga Muslim. Ayahnya bernama Mahmud Ibnu Abu Bakar Ibnu Husein Ibnu Suwar Al-Garamatan, dan sang ibu, Siti Rukiah binti Ismail Ibnu Muhammad Iribaram. Ayahnya adalah seorang guru mengaji di kampungnya yang bekerja sebagai guru SD. Fazlan masih keturunan Raja Patipi, penguasa kerajaan Islam pertama di Irian. Pendidikan dasar sampai SMA ditempuh di Fakfak. Tahun 1980 melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas ternama di Makassar, lulus 1984. Meski orang tuanya guru dan punya penghasilan lumayan dibanding warga sekitarnya, Fazlan kuliah dengan biaya sendiri. Ia jualan minuman ringan dengan gerobak dorong. Tak cukup menimba ilmu agama dari sang ayah, saat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 80-an, Fadlan Garamatan kemudian aktif di berbagai organisasi keagamaan di Makassar dan Jawa. Misalnya menjadi Sekretaris Bidang Pembinaan Remaja Masjid Raya Makassar, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan berbagai kegiatan keagamaan di kampus. Aktivitasnya itu membuat Fazlan kerap tampil di atas mimbar. Tiap pulang kampung, yang dilakukannya bukan bercengkerama dengan keluarga, tetapi berdakwah. Mula-mula di sekitar Fakfak, lalu ke Sorong, Nabire, Jayapura, dan seterusnya. Setelah lulus, suami dari Sri Ratu Fiftin Irjani, seorang Muslim Bugis yang dipersuntingnya tahun 1998 ini lebih memilih untuk menjadi seorang dai, penyeru agama Islam dan mengangkat harkat martabat orang Fakfak, Asmat, dan orang Irian lainnya. Dia tidak setuju kalau orang-orang ini dibiarkan tidak berpendidikan, telanjang, mandi hanya 3 bulan sekali dengan lemak babi, dan tidur bersama babi. Semua penghinaan itu hanya karena alasan budaya dan pariwisata. Itu sama saja dengan pembunuhan hak asasi manusia, katanya. Demikianlah liputan info warganet, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.